Kalau di Konoha ini pajak-pajak ini masih menjadi apa ya persoalan dan menjadi beban rakyat gitu kayaknya, namun menjadi tulang punggung negara gitu ya, di mana negara Indonesia ini berapa persen ya kalau nggak salah 80% gitu kan ya, apa pendapatan negaranya ini ditopang oleh pajak gitu, padahal negara ini kaya raya bos gitu kan. Negara kita ini negara kaya, negara besar gitu kan ya. Seperti itu gitu kayaknya, tapi ternyata pendapatan terbesarnya masih dari pajak. Lo kok bisa gitu. Dan saat negara butuh duit ya akhirnya pajak-pajak yang apa namanya dinaikkan seperti itu, dicarilah apa nih yang bisa dipajakin istilahnya kayak gitu. Nah, belum lama ini atau akhir-akhir ini juga MUI bersuara terkait dengan pajak bumi bangunan atau PBB nih, yang seharusnya itu nggak perlu karena kan itu hak dasar dari manusia untuk hidup gitu. Jadi pajak PBB P2 itu harusnya enggak gitu. Apalagi kan rumah itu tidak untuk apa ya menghasilkan seperti itu, tapi untuk hunian sebenarnya seperti itu. Namun gitu kalau kita mau melihat negara tetangga kita gitu kan, negara tetangganya mana nih, Brunei Darussalam gitu, yang memiliki sumber minyak gitu kan ya di negara tersebut. Kalau Indonesia banyak kali ya sumber minyaknya, nah Brunei ini kayak baru satu, maksudnya satu gitu ya, tapi dia ini mampu gitu kan ya membuat warganya ini bebas pajak. Wah keren banget dong gitu, berarti kekayaannya ini dikelola dengan benar-benar gitu ya untuk rakyatnya juga gitu. Kita reaction dari Update Hub sebenarnya, updatehub.id laman Instagram sebenarnya informasinya seperti apa yang dirangkum gitu ya. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang benar-benar tanpa pajak penghasilan pribadi bagi warganya adalah Brunei Darussalam. Wow, keren gitu. Juga di Brunei, pemerintah memberi tanah gratis atau sangat murah untuk warga asli, bahkan diberi bantuan dana buat membangun rumah sendiri. Wow. Di Brunei, biaya perawatan rumah sakit gratis bagi warga asli, bahkan jika harus dirujuk ke luar negeri, seluruh biaya ditanggung pemerintah. Subsidi gila-gilaan di Brunei, listrik, air, dan bensin nyaris gratis bagi warga asli Brunei gitu ya. Sultan Hassanal Bolkiah sendiri diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar 480 triliun gitu ya. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah rakyatnya. Itu kutipan dari perkataan Sultan Hassanal Bolkiah gitu, Sultan Brunei Darussalam. Nah, itu tadi ya. Kalau kita lihat, kita baca captionnya dulu ya. Sultan Hassanal Bolkiah lahir pada 15 Juli 1946, adalah salah satu raja terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar 30 miliar US dollar gitu, atau sekitar 480 triliun. Di bawah kepemimpinannya, Brunei Darussalam dikenal sebagai negara kecil yang makmur, di mana rakyatnya hidup nyaris tanpa beban biaya hidup. Kebijakan luar biasa untuk rakyatnya, biaya perawatan rumah sakit gratis, bahkan jika harus dirujuk ke luar negeri, semua biaya ditanggung pemerintah. Subsidi besar-besaran untuk listrik, air, dan bahan bakar, bahkan ada yang nyaris gratis. Pendidikan gratis hingga ke luar negeri bagi pelajar berprestasi. Tidak ada pajak penghasilan pribadi bagi warga negara gitu kan ya. Sultan berkata kesuksesan dan kemakmuran negara tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga pada kerja sama seluruh lapisan masyarakat gitu kan. Negara kecil dengan kesejahteraan besar, itulah Brunei Darussalam. Wow. Dia pernah berkata, gedung di Brunei tidak boleh lebih tinggi dari masjid gitu. Di sini ada yang jadi presiden nyusahin rakyat, dan pas jadi rakyat nyusahin presiden. Waduh, siapa tuh gitu. Negara muslim kan tahu haram kayak Saudi juga gitu. Respect, ini mahkotamu king gitu kan dia. Waduh, Sultan Brunei mah udah punya mahkota king gitu ya. Ini baru namanya negara yang berkah gitu, the real king yang sebenarnya. Padahal cuma punya minyak dan gas alam. Indonesia punya segalanya, emas, batu bara, nikel, timah, uranium pun ada, tapi pejabat rakusnya luar biasa gitu. Yes. Dan Sri Mulyani pun tak percaya karena tidak pernah kunjungan ke sana. Sebegitu juga para wakil rakyat Konoha gitu. Brunei Darussalam saranjana yang sesungguhnya. Oh, sarjana. Di Indonesia kata Jokowi ada 11.000 triliun di kantongnya, tapi tidak pernah keluar dari kantong presiden ke-7 selama menjabat 2 periode gitu.
Negara kalau diurus sama keturunan Melayu pasti beda gitu ya. Surga menanti pemimpin seperti ini, mudah-mudahan amin gitu ya. Brunei Darussalam menyala. Keturunan Minang hebat-hebat pengen pindah, semoga disegerakan Allah gitu. Pengen pindah jadinya itu. Indonesia sangat bisa, apalagi pejabat dan pimpinannya tidak korupsi. Dari zaman ke zaman rakyat selalu jadi korban dan miskin. Semakin dia kepada rakyatnya, maka negara itu akan tambah makmur, uangnya untuk kemakmuran rakyat bukan untuk dikorupsi berjamaah gitu. OTW Brunei Darussalam, dari namanya aja udah makmur, Brunei Darussalam gitu ya, negeri yang diberkahi bukan ya, dan mereka lebih sejahtera dengan tidak ambil pajak ke rakyatnya gitu. Masya Allah, pengen pindah aja gitu. Sultan Hasanal bener-bener mirip pemerintahan Jokowi. Aduh, kenapa bisa gitu ya? Kan ini ada yang komentar begitu, kita baca dulu. Rasa mirip Palo Peyang, gitu ngelawak ya, mirip dari mananya? Aduh, kok ada gitu yang komentar seperti itu, gue juga heran. Pemimpin Brunei mental pejabat mengajak rakyatnya kaya dan sejahtera bersama-sama gitu. Indonesia katanya negara kaya tapi pajak tinggi, lowongan kerja sulit, penghasilan rata-rata UMR di bawah 5 juta. Di Indonesia gali emas di tanah sendiri aja dipidana gitu ya. Indonesia juara korupsi, Indonesia juara ngaca konstitusi, Indonesia juara ngasih penghargaan KKN, Indonesia juara bubarin ibadah agama lain, Indonesia juara merusak alam ekosistem gitu. Negara cuma kurang dari 10% dari Kalimantan Timur gitu. Kalau di Indonesia asing enak, warga asli dibuat sengsara gitu. Masih hebat dong negara Indonesia, masalah pejabat rakyat yang menyelesaikan gitu kan ya. Sistem kapitalis di Indonesia nggak akan pernah bikin rakyat yang sejahtera gitu ya. Andai Luhut bisa ditukar sama Raja Brunei, waduh gitu. Sedangkan di salah satu negara yang aku lupa namanya, pajak negara tinggi tapi ngakunya rugi gitu ya. Itu tadi ya, positive people, komentar-komentar dari warga gitu ya, dan apa ya, tentu sangat melihat kayak Brunei Darussalam kayak kok bisa gitu ya negaranya bisa makmur seperti itu gitu kan ya, mengandalkan kekayaan alamnya benar-benar untuk rakyatnya gitu. Kalau emang negara Brunei itu tadi ada yang bilang negaranya kecil gitu kan ya, terus nah kita kan besar, terus kekayaan kita juga banyak gitu kan, tapi ya gitu kan. Jadi kan kayak oke, Brunei kecil terus kekayaannya ada, terus kita kan negara besar atau juga kekayaan alamnya besar. Itu tadi dibilang ada nikel, ada timah gitu kan ya, ada apalagi emas, ada BBM gitu kan ya, ada tambang batu bara, semuanya tuh ada di kita gitu. Tapi ya gitu, siapa yang menikmati gitu. Kalau menurut positive people gimana pendapatnya? Terus di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.